agak bahasan sesuatu juga nih kayaknya. Mantap Bahasan, juga nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, saya dari BI, barusan makan siang dengan Gubernur BI, ngomong-ngomong santai selama 1 jam lebih. Sebenarnya tujuan saya cuma satu, dapatkan siang gratis. Kalau Gubernur BI makannya enak, tapi kita diskusi sedikit lah tentang sinkronisasi kebijakan. Jadi kebijakan saya dengan Bank Sentral tuh sinkron, nggak ada yang beda sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang di luar anggapannya kami dengan BI seolah berlawanan. Enggak, kami sinkron, selaras, harmoni lah. Apalagi tadi dia ngasih makan bebek goreng yang enak banget. Terpaksa saya sama dengan dia pandangannya ke depan. Itu aja utamanya. Itu utamanya. Ada yang langsung aja pertanyaan ya, baru deh. Pasti ada yang nanya. Siapa yang mau bertanya? Ada rupiah 4% gitu ya? Iya. Itu yang tanya-tanya orang. Orang nuduh saya tuh, itu kebijakan Menteri Keuangan, ya kan? Mendikte perbankan untuk naikin bunga deposito dolar ke 4%. Agak dekat Pak, mic-nya agak. Ke 4%. Oh, suara kurang keras ya? Iya. Jadi nggak ada kebijakan seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau keuangan atau bank untuk naikin bunga deposito seperti itu. Memang pernah diskusikan waktu itu saya bilang di istana bahwa akan ada insentif ke pemegang falas supaya mindahin falas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung. Dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung. Jadi itu belum selesai. Jadi Danantara juga mestinya sih Danantara akan memerintahkan perbankannya untuk melakukan praktek bisnis sesuai dengan kondisi pasar market base. Jadi nggak akan intervensi secara langsung juga. Kan saya termasuk orang yang pro market. Saya dorong bunga rendah, bukan dengan maksa turunkan bunga, tapi dengan memberi uang supaya emang supply-nya bertambah sehingga market mekanisme berjalan. Jadi kita selalu mengarahkan kebijakan kita untuk menggerakkan market supaya lebih efisien, bukan mendikte. Mungkin itu. Ada pertanyaan ya? Tentang yang ini aja. Tentang yang 4% tadi nilai tukar. Nggak ada. Wah, ada lagi. Kamu ada di sini aja sekarang. Di mana-mana Pak. Kiri, pindah kanan. Tapi menurut Bapak, yang dilakukan bank-bank himbara itu bagaimana Pak? Apakah kontraproduktif untuk menjaga nilai rupiah atau bagaimana? Karena kan orang di dolar akhirnya dolar jadi kritis. Kalau kita lihat, kalau kebijakan seperti itu saja, bunga dolar 4%, bunga rupiah berapa? Yang dijamin LPS kan 375, sekarang kan udah turun ke situ. Menurut Anda apa yang terjadi kalau dia bisa taruh dolar di sini dengan bunga lebih tinggi? Otomatis kan switching. Jadi itu yang mesti dihitung lagi oleh mereka nanti, oleh timnya yang diperintah oleh Pak Presiden. Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu. Dulu udah saya suruh hitung sih. Cuman saya nggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu resikonya. Belum. Bahkan dari yang saya tahu kan suruh pelajari dulu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat minggu depan. Ya belum balik timnya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya nanti kalau udah itu baru kita diskusikan dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi. Anda pernah dengar? Enggak juga. Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali. Tapi kita lihat seperti mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dari Danantara juga biasanya mereka menekankan market base. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari
pemilik. Kan udah saya bilang, itu yang saya mau, sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung, bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang, ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan, Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun ke bawah itu, wah gue belanja nggak apa-apa deh. Gitu. Itu satu, demand akan tumbuh kan dari situ. Yang kedua yang meminjam, sama juga. Tadinya bunganya tinggi, malas pinjam, gua mesti return lebih tinggi. Tapi ketika bunganya turun, cost of capitalnya turun, jadi return dia lebih rendah dari sebelumnya. Dia nggak ragu untuk pinjam. Ini yang disebut dampak dari turunnya opportunity cost of money. Kira-kira itu. Bukan saya targetnya supaya ekonomi jalan. Perkara ada yang mungkin jangka pendek dia rugi. Yang punya uang tuh ya. Tapi kalau jangka panjangan sedikit aja. Ekonomi kan muter. Orang itu kan punya perusahaan pasti. Order naik, income naik, ini naik. Jangka panjang sedikit mereka pasti untung termasuk Hotman Paris. Nanti dia akan banyak order ke dia karena uang banyak, bisnis banyak, lebih banyak orderan dan berani bayar lebih tinggi lagi. Jadi Pak Hotman agak sabar aja dikit. Apalagi? Ini kan hanya jangka pendek aja ya. Saya pikir karena ada kesalahpahaman pasar terhadap kebijakan yang katanya saya yang nentuin. Rupanya saya jago tuh. Kalau saya nentuin pasti jadi. Nggak gitu. Jadi saya pikir sekarang mungkin klarifikasi bahwa itu bukan kebijakan kami. Dan mungkin juga tidak akan diputuskan seperti itu. Karena resiko akan dihitung betul. Jadi dengan Pak Ferry yang ngomong ya, Pak Ferry jalan kebijakan biasa seperti sesuai dengan wewenangnya. Saya menjalankan kebijakan sesuai dengan wewenangnya. Ya, efek APBN ya kalau sehari nggak ada. Tapi saya yakin akan balik ke level fundamentalnya. Apalagi nanti kalau kebijakan bunga tadi yang rendah, yang tadi uang saya masukin ke sistem tadi, mendorong sistem perekonomian. Jadi ini asing pasti masuk, bukan di capital market aja, bahkan di short term pasti pelan-pelan di FDI. Jadi gini, rahasia modal asing masuk ke sini bukan bunga yang tinggi, tapi prospek ekonomi seperti apa ke depan. Karena jangan Anda harap mereka mau masuk ke sini membangun ekonomi kita, nggak ada tuh. Mereka mau ke sini, mau menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. Mereka semua profit oriented. Jadi kalau mereka lihat prospek ekonominya bagus, kebijakan kita pas, yang saya yakin akan kelihatan dampaknya dalam sebulan 2 bulan dengan lebih signifikan, harusnya mereka akan lebih masuk ke sini. Tapi kan capital market kan lebih pintar, lebih cepat lihat ke depan. Begitu mereka ngelihat kebijakan kita, dia akan lihat, oh ini betul, dia akan invest duluan, dia nggak mau terlambat. Makanya Anda lihat kan minggu lalu akhir kan asing udah mulai masuk kan besar, yang domestik takut. Ya agak aneh, asing masuk, rupiah melemah. Karena yang tadi ekspektasi yang berbeda dari pelaku pasar domestik. Apalagi Anda hembus-hembuskan, media hembus-hembuskan kan, oh bunga akan 4% dolar. Itu otomatis men-trigger keinginan untuk switch dari rupiah ke dolar. Jadi manusia itu kalau kita lihat ya, yang mendrive mereka kalau business entity itu profitability. Sama perusahaan begitu, Anda juga begitu, orang juga begitu. Nah kita akan kendalikan di sana. Silakan. Lanjutkan ya Pak, biar nggak kepotong yang soal 4% ini Pak. Artinya kalau memang ternyata kebijakan ini setelah dievaluasi malah justru menimbulkan lebih banyak resiko misalnya shifting, apakah akan ada evaluasi dari KSSK untuk kebijakan ini mungkin dievaluasi lagi atau seperti apa? Kebijakan ini belum sampai ke KSSK. Di kantor presiden pun belum selesai analisanya.
Jadi ini sebagian mungkin offside, saya nggak tahu dengan bocoran dari mana sehingga melakukan hal itu. Tapi pada dasarnya belum sampai ke KSK. Kalau ada pun nanti kami akan diskusikan dengan BI dan OJK apa kira-kira dampaknya. Dan kita hitung untung ruginya seperti apa. Jadi akan kita counter check di KSK dengan berbagai pihak yang terlibat. Jadi saya kelihatannya gayanya selonongan kan, sembarangan kan. Enggak, kita hitung dengan benar. Jadi kobonya, pestonya banyak. Masih rupiah dulu ya Mas, bentar. Kalau sepanjang tahun depan seperti itu ya berdampak. Tapi saya yakin ketika mereka tahu bahwa kebijakan yang kita jalankan betul-betul bisa membalik arah pertumbuhan ekonomi, itu rupiah akan berbalik dengan cepat. Apalagi dengan presentasi pers, dengan konferensi pers yang sekarang yang menyatakan bahwa ada kebijakan dari Kementerian Keuangan yang 4%, saya pikir akan berkurang dengan cepat untuk tekanan ke rupiah. Di samping itu BI juga sesuai dengan wewenangnya menjaga nilai tukar dengan agresif, dengan sungguh-sungguh, dengan apa? Sesuai dengan peran mereka. Saya pikir nggak lama akan balik lagi. Nggak ada intervensi, itu suka-suka mereka. Tapi kalau mereka masih naruh angka seperti itu di koran tanpa alasan yang jelas, belum tentu dilaksanakan apa enggak, itu kan hanya menimbulkan sentimen negatif. Saya akan minta atau himbau mereka untuk mengkoreksi itu. Intervensi Anda maksudnya apa? Turunin lu? Enggak. Ya enggak. Cuman kalau nggak hati-hati awas aja. Enggak, mereka harus lebih hati-hati. Kalau menurut Pak, kira-kira akan bertahan sampai kapan Pak rupiah tinggi Pak? Rupiah melemah. Mungkin pertengahan minggu depan juga udah balik. Ini kan kita baru konferensi pers sekarang. Anda baru kebaca koran nanti sore, market udah tutup kan. Senin baru mulai ini, Selasa, Rabu mesti udah balik ke level yang ini. Hitungan saya yang jelas gini, fondasi ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kita menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, enggak main-main. Bank sentral juga sinkron dengan kami, tujuannya sama. Menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Supaya kita semua kaya bareng-bareng lah gitu. Amin. Nggak tahu, Anda mancing saya. Kan bank sentral yang ngantuin rupiah. Kalau sebagai ekonom saya tahu, tapi sebagai Menteri Keuangan saya nggak boleh ngomong katanya. Tapi jauh lebih kuat dibanding sekarang. Kalau Anda pemain forward looking, kira-kira tahu signal apa yang mesti diambil. Posisi apa yang mesti diambil. Ini sinyal kuat sekali kan dari saya. Dan saya kalau jalanin nggak main-main kan. Iya Pak, silakan. Jadi sell. Anda pegang rupiah apa dolar sekarang? Sell dolar lah kira-kira. Di ujung sana Pak. Mau nanya Pak soal ini Pak Gito yang terpilih jadi DKLPS. Kan ada yang mempertanyakan Pak, karena dari awal nggak ikut proses seleksi. Bisa jelasin nggak Pak dari pansel tuh prosedur seleksi administrasinya tuh kayak gimana sih? Secara aturan apakah nggak ada yang salah dengan proses seleksi 3 hari? Terus yang kedua Pak soal postur APBN 2026 itu kan ada kenaikan 5,9 triliun pendapatan ya Pak. Optimalisasinya kan dari PNBP dan Bea Cukai. Pabean dan cukai ini apa Pak sumbernya yang akan dinaikkan tahun depan? Terima kasih. Anda tanya banyak banget. Satu-satu ya. Yang satu tadi apa? Soal Pak Gito ya. Pak Gito Pak. Jadi kita pastikan prosedur pansel sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi nggak ada yang melanggar satupun. Itu penetapan pansel baru terus 1 hari ya. Terus 1 hari selesai. Habis itu kami kirim calon-calonnya yang baru yang untuk ketua 1 hari juga. Sampai ke sana mereka juga cepat, gerak cepat, langsung dikirim ke DPR. Jadi kami bukan terabas-terabas, tapi kita percepat komunikasi dan pelaksanaan setiap langkah yang ada. Dan kenapa Pak Anto di sana sebelumnya nggak daftar?
kan tadinya calonnya saya. Begitu saya nggak ada, mereka nggak berani milih. Ya udah ada calon yang kuat. Dan Pak Anggito itu orang yang kuat dan punya pengalaman cukup lama di sektor keuangan. Jadi dia tahu betul apa yang dikerjakan. Jadi LPS-nya nggak berhenti, jalannya nggak lambat, tapi tetap ngebut gitu kira-kira. Apalagi? Itu ya. Yang apa? Yang postur Pak. Ada Postur penambahan 5 apa? penerimaan. 2020 dari mana? Dari PNBP ya. Bisa macam PNBP dan cukai ya. Cukai pada dasarnya nanti akan kita tegakkan penegakan hukum di cukai, di pajak juga nanti. Jadi kita akan semuanya sebetulnya across the board. Itu akan diharapkan, bukan diharapkan, dihitung akan menghasilkan income yang tadi sebesar tadi 6,5 triliun rupiah, 5,9 triliun rupiah. Jadi untuk bea cukai misalnya, itu kan ada jalur hijau kan, jalurnya biasanya nggak diperiksa, sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites secara random, jadi nggak bisa main-main lagi. Terus untuk rokok-rokok gelap, kita mulai tangkepin seperti apa. Jadi saya harapkan sih ke depan yang gelap-gelap itu hilang dan nanti pendapatan cukainya akan lebih tinggi. Kita udah melakukan beberapa langkah dalam 2 minggu terakhir. Mungkin Pak Nirwala untuk bisa menjelaskan ke teman-teman langkah apa aja yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai dalam 2 minggu terakhir. Silakan. Izin Bapak Menteri. Jadi dalam 2 minggu terakhir sesuai perintah Pak Menteri kita dalam 1 minggu terakhir ini sudah melakukan 4 kali penindakan dengan membeli rokok-rokok yang dijual di marketplace. Dan memang itu sulit memang karena nggak mungkin dijual dalam bentuk rokok. Ditawarkannya itu mesti dalam bentuk lain seperti kaos tapi mereknya merek rokok. Kemudian mouse untuk game, kemudian keyboard, bahkan sandal ataupun pakaian dalam. Tapi sebetulnya yang dijual rokok kalau diklik. Dan kemarin kita bisa men-trace, kita mencoba beli dan mengikuti, kemudian kita dapat juga gudangnya. Bahkan kita bisa mengembangkan dan menangkap sekitar 650 slop. Ya. Dan untuk penindakan-penindakan yang kecil ini dalam rangka restoratif justice kita menerapkan dan mereka kena karena prinsip restoratif justice di sini adalah untuk menegakkan hukum secara lebih efisien. Jadi nggak mungkin kita menangkap 4-5 slop itu disidik, tapi dengan menggunakan ultimum remedium. Itu didenda, kalau dalam penelitian didenda, masih dalam tahap penelitian itu didenda sampai dengan 3 kali cukai yang harus dibayar. Dan kalau sudah dalam tahap penyidikan itu sampai 4 kali dan barang buktinya akan disita untuk negara. Bahkan yang terakhir kemarin sudah dibayar, yang paling besar di gudangnya itu sampai dengan 500 juta untuk ultimum remediumnya. Kemudian kita juga mengembangkan kembali operasi di pengiriman, bahkan di sini bisa kita sajikan data ini. Jadi sampai dengan bulan September itu jika dibanding dengan tahun 2024 penuh itu sudah 94%, ya. Jadi September aja sudah 94%. Kalau di tahun 2024 itu telah dilakukan selama setahun penuh itu 20.282 kali penindakan dengan barang bukti berupa rokok ilegal sebanyak 792.030 batang. Juta batang. Kemudian di tahun 2025 sampai dengan tahun bulan September kita sudah melakukan penindakan sebanyak 12.041 kali. Adapun barang bukti yang bisa kita amankan sebanyak 745 juta
1,949 juta batang. Jadi ini memang gerakan kita akan lebih masif, ya. Jadi baik di online maupun di pergerakan di pengiriman barang, distribusi. Bahkan tadi malam, ya, di Semarang maupun di Jakarta kita menangkap di Semarang itu sekitar 1,1 juta batang. Tadi malam Kanwil Jakarta juga menangkap sekitar 800.000 batang. Ya itu. Demikian Pak. Oh ada Pak. Ah filmnya. Ya nanti dikira bohongan Pak, dikira hoax nanti kalau nggak ada film. Yang dia tangkap gimana ya? Mana di sini dia online? Ada ya Pak, online Pak. Ini Pak yang kita tangkap di Semarang Pak. Jadi kalau kita nangkep di jalan bukan kita bikin konten, tapi melakukan operasi. Ya. Ini satu mobil elf penuh, sekitar 1,1 juta batang. Dari penindakan itu penerimaan negara yang berhasil diselamatkan berapa? Sebentar, ada datanya ya. Yang 1,1 juta batang itu nilai penindakannya sekitar 1,6 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 1,06 miliar. Enggak, ini yang nangkep satu kali aja di Semarang kemarin, ya satu mobil ini aja. Yang di Jakarta, nanti malam juga nangkap, tanggal 25 malam, itu sebanyak 880.000 batang di daerah Bekasi, dan nilai barangnya, barang bukti sebesar 1,2 miliar, dan potensi kerugian negara sebesar 672 juta. Dalam waktu 2 hari ya. Gitu. Oke Pak. Kira-kira itu, jadi kita serius nangkepin orang-orang itu untuk penjaga marketnya. Terus tadi ada yang nanya dari Isna Kompas ya, tanya apakah Pak Menteri telah ketemu industri rokok untuk bahas cukai. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dan ada beberapa orang di situ, antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka juga bingung masukan apa yang pas. Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka sehingga masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2006 mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Dan salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun. Untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Tapi gini,
ini kan kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Tadi minta ada perusahaan-perusahaan besar minta supaya mereka masuk ke market perusahaan kecil tadi. Dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding katanya. Ya bagus untuk dia. Tapi saya itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan seperti itu. Tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Itu ya. Ini perkembangan, ini mah nggak jalan semua nih. Kalau tanya teman-teman di sini, udah ada tuh kawasan industri hasil tembakau di berapa? 2024, 5 tempat. Kok masih nggak jalan? Berarti nggak jalan, masih nggak bagus jalannya. Kalau laporan keras bagus-bagus terus, gimana sih lo? Nih Pak, udah ada 5. Kalau udah 5 paling nggak ada masalah dong saya. Ternyata masih ada kan, berarti belum jalan. Nanti kita galakin lagi ya, kita betulin ya. Saya betulin loh. Ya. Jadi yang jelas penindakan terhadap rokok gelap akan amat signifikan ke depan. Jadi mereka jangan main-main, tapi gini, kita kasih ruang mereka untuk hidup juga dengan menggalakkan kawasan industri hasil tembakau atau langkah-langkah lain yang diperlukan sehingga lapangan kerjanya masih tercipta dan yang kecil juga UMKM masih bisa masuk ke sistem tapi dengan fair dan membayar pajak. Tapi saya dengar kecil-kecil tuh puluhan miliar, ratusan miliar ya. Jadi nggak kecil-kecil amat rupanya mereka. Jadi pabrik rokok kecil tuh nggak kecil-kecil amat rupanya. Bukan omset kecil, omset puluhan miliar ya. Jadi besar juga. Tapi tetap kita akan kasih hidup dan masukin ke tempat yang bagus dan yang legal. Ini akan kerjasama dengan Pemda juga nanti ya. Itu mungkin. Itu kan yang DPR kan, cuman Anda pertanyaan bukan itu kan pasti. Apakah yang punya keuangan ditarik ke sana gitu kan? Nah, Anda nanya malu-malu dia. Ini ada udang di balik rempey ya dia bertanya. Itu kalau undang-undang mereka yang nentuin DPR dan BUMN kali ya. Tapi yang jelas sampai sekarang untuk BLU ya. SNV. Apa tuh? Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus.
Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Kita akan legal kita atur buat dia. Saya ingat tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Itu ya. Ini perkembangan, ini mah nggak jalan semua nih. Kalau tanya ini, kalau tanya teman-teman di sini, udah ada tuh industri tembakau di berapa? 2024 5 tempat. Kok masih nggak jalan? Berarti masih nggak jalan, masih nggak bagus jalannya. Kalau laporan keras bagus-bagus terus, gimana sih lo? Nih Pak, udah ada 5. Kalau udah 5 berarti nggak ada masalah dong saya. Ternyata masih ada kan, berarti belum jalan. Nanti kita galakin lagi ya, kita betulin ya. Saya betulin loh. Ya. Jadi yang jelas penindakan terhadap rokok gelap akan amat signifikan ke depan. Jadi mereka jangan main-main, tapi gini, kita kasih ruang mereka untuk hidup juga dengan menggalakkan kawasan industri hasil tembakau atau langkah-langkah lain yang diperlukan sehingga lapangan kerjanya masih tercipta dan yang kecil juga UMKM masih bisa masuk ke sistem tapi dengan fair dan membayar pajak. Tapi saya dengar kecil-kecil tuh puluhan miliar, ratusan miliar ya. Jadi nggak kecil-kecil. Puluhan miliar ya, jadi besar juga. Tapi tetap kita akan kasih hidup dan masukin ke tempat yang bagus dan yang legal. Ini akan kerjasama dengan Pemda juga nanti ya. Itu mungkin. Itu kan yang DPR kan, cuman Anda pertanyaan bukan itu kan pasti. Apakah yang punya keuangan ditarik ke sana gitu kan? Nah, Anda nanya malu-malu dia. Ini ada udang di balik rempey ya dia pertanyaan. Itu kalau undang-undang mereka yang nentuin DPR dan BUMN kali ya. Tapi yang jelas sampai sekarang untuk BLU ya. Special Mission Vehicle yang punya LPS seperti apa? SMI, IIA, SMF, semuanya termasuk lagi. Yang gede apa sih? Sama PII, Pak. PII dan lain-lain itu dan 6 kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Itu akan tetap berada di bawah keuangan. Karena itu juga merupakan instrumen fiskal yang bisa masuk ke pasar kalau kita perlukan. Jadi kita harus jaga-jaga itu terus ya. Komisaris, Wamenkyu, ya biar aja. Dia gajinya udah gede kali. Saya nggak tahu itu mereka yang undang-undang seperti itu ya. Aturan seperti itu nggak akan kita rubah. Kenapa Anda? Anda temannya Wamenkyu? Enggak. Oh ya nggak apa-apa kan. Dan dia udah sibuk juga di sini kan. Emang main-main? Enggak, saya pikir akan seperti itu. Gini kan, Menkyu-nya mungkin ngerasa nggak fair ya. Kan dirjennya juga boleh kan dapat itu. Tapi kan dirjen sekarang udah dipotong tuh insentifnya, jadi nggak gede-gede amat nambahnya. Jadi Menkyu-nya pasti bisa dikompensasi dengan hal yang lain yang ini.
Gitu ya. Anda maunya gimana? Kan saya nangkap suara rakyat nih. Anda maunya gimana sebetulnya? Kira-kira gitu ya. Jadi mayoritas yang terbesar dari 200 itu adalah perusahaan ya, bukan perseorangannya. Alasannya karena sederhana, yaitu skala kewajiban pajak yang besar besar umumnya belum muncul dari aktivitas korporasi. Untuk kategori perseorangan jumlahnya ada, tapi porsinya relatif kecil. Dari 201 penunggang pajak yang besar, sejak tadinya 200 ada 201. Mungkin satunya dia nih, nggak pajak loh. Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai 5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun udah clear lah. Yang jelas mereka nggak bisa lari lagi sekarang. Itu. Penerimaan sudah ada diskusi dengan Pak Presiden belum Pak? Nanti arahnya bagaimana? Penerimaan negara apa? Mengenai pembentukan badan penerimaan negara, apakah sudah ada diskusi arahnya? Sampai sekarang saya belum diajak diskusi dan saya nggak tahu seperti apa. Tapi kan kalau sekarang Pak Anggito pergi kan, mungkin wamen baru nggak ada kali ya. Saya nggak tahu. Saya akan usulin saya aja yang megang dua-duanya, pajak sama bea cukai, biar kita bisa beresin langsung cepat gitu. Baru mau ngusulin ya. Pak, tadi kan teman baru bahas bea cukai PNBP belum di-highlight pakai untuk tahun depan gimana ada Ada target ya? Tambahannya kemarin naik yang itu 5,9 itu dari situ Pak, dari PNBP juga. Dari mana? Dari kepolisian. Dari Oh, ya. Ya, pada dasarnya akan kita dorong mereka untuk mengoptimalkan semua PNBP yang bisa mereka peroleh gitu. Ini susah karena kementerian lembaga yang ngerjain kementerian lembaga kan. Tapi yang jelas kita akan monitor dan kita peringatkan kalau terlalu rendah. Kalau transfer dari Danantara kira-kira udah ada proyeksi belum Pak kapan bisa mulai terjadi? Kayak Danantara kan sebenarnya harus transfer ke negara kalau misalkan dana minimum mereka sudah terpenuhi gitu kan. Kayak ada proyeksi nggak? itu cuma 1% dari itu ke negara. Angkat cap Pak, nggak ada. Itu relatif insignifikan, cuma 1% dari dividen. Jadi kita anggap kita nggak bergantung ke transfer dari Danantara ya. Ya. Sesuai dengan undang-undang, jadi nggak besar-besar amat. Mungkin dalam waktu dekat jangan ditargetkan mereka ngirim apa ke negara dulu. Kita targetkan aja biar mereka hidup dulu, biar bisa investasi besar dan bisa tumbuh itu. Nanti kalau udah mulai berfungsi dengan baik, tumbuh dengan baik, baru kita incar tuh yang 1%. Untuk sekarang sih kami tidak targetkan, di tahun depan juga nggak ada tuh di anggaran kami. Udah yang belum? Yang lain. Ah, sana belakang tuh. Fiscal dominance. Jadi gini, kan tadi saya baru makan siang nang Gubernur BI. Kita begini kompak pokoknya. Biasa nanti yang berpikir lebih keras untuk kerja, jadi yang kerja mereka yang kerja lah, gue bagian makan gimana supaya kebijakan lebih sinkron dan dampaknya lebih optimal ke perekonomian. Dan ini serius, kami betul-betul satu sinergi lah
Pak Ferry itu sama saya udah lama temannya, udah 20 tahun lebih lah kenal baik. Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Kenal gimana? Ya gitulah. Kadang-kadang gitu, jadi gitu ya. Bingung kan lo? Sambil diskusi ya, kalau habis rapat, habis di simposium di sana ngopi gimana di situlah. Kadang-kadang seminar, lebih seminar gitu. Jadi kami dengan Bank Sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing. Terus yang kedua apa? P2SK. Apa? Nggak ke keuangan lagi? Oh itu kayaknya kalau itu kan kalau untuk LPS nggak ke DPR, kalau ditentukan pun ke sana. Tapi kalau nggak dirubah juga otomatis 2 tahun lagi ke sana. Untuk keuangan seperti apa dampaknya? Bagus. Kerja kita lebih sedikit. Sama independensi BI kan di draft revisi UU tersebut kan ada riskan, jadi akan hilang independensinya. Jadi apakah nyata dari sana kalau BI sama pemerintah kalau koordinasi dia Jadi bukan gitu. Yang penting adalah gini, Bank Sentral akan fokus pada kegiatan sesuai dengan wewenangnya. Kami juga akan sesuai dengan wewenangnya, wewenang kami sesuai dengan undang-undang. Kira-kira itu. Nggak ada laporan ke saya, itu kan saya naruh uang aja di sana, habis itu suka-suka banknya. Nggak ada, nanti kapan-kapan kita intip, tapi nggak ada kewajiban melapor ke kita. Kalau Anda taruh deposito di bank, banknya suruh lapor ke Anda nggak kan kira-kira? Sama seperti itu juga. Cuman saya uangnya sekarang banyak, saya taruh situ jeder. Kan kita monitor belinya di mana. Tapi nggak harus lapor, suka-suka dia. Ya tapi kalau ngelanggar yang itu ya kita marahin gitu. Kan saya pengawas Danantara juga. Kuat loh. Gue nggak boleh ketawa ya. Enggak harus lapor sebetulnya, dirjennya aja pengen gaya. Dia pengen gaya, ini, tapi basically saya suruh diamin aja. Suka sama mereka. Tapi kita lihat dari waktu ke waktu seperti apa pelaksanaannya. Ini betul-betul market base. Saya nggak mau intervensi, makanya saya taruh itu udah saya diamin. Biar mereka mikir sendiri. Kan saya udah bilang, jangan saya yang mikir. Tapi ini kan insan business entity kan, insan apa? Profit oriented profit oriented agent kalau bahasa Inggris itu. Orang yang mencari keuntungan. Kalau kita dikasih seperti itu, dia pasti akan cari keuntungan, otomatis. Jadi kita sekarang sebetulnya trigger kemampuan mereka untuk berpikir mencari keuntungan. Sesuai dengan trending yang mereka punya selama ini. Kan kalau bank disuruh cari keuntungan kan. Kalau saya, Menteri Keuangan bukan. Saya social optimizer. Menciptakan kesejahteraan untuk semuanya. Bukan untuk saya sendiri. Gitu kira-kira. Kalau business entity, profit oriented, profit maximizer, memaksimalkan keuntungan mereka. Itu yang saya suruh saya paksa untuk bekerja kira-kira. Pertumbuhan kreditnya kelihatannya berapa lama? Kalau pengalaman masa lalu sih sebulan udah kelihatan. Cuman kan belum keluar datanya, baru 2 minggu. Nanti kalau udah sebulan pasti kelihatan. Tapi ya saya pikir sistem udah merasakan itu harusnya. Udah mulai gairahnya mulai kelihatan harusnya sih. Bunganya ya, bunga udah turun kan. Buktinya tuh Hotman udah marah-marah. Siapa lagi yang marah? Ya udah bukan marah-marah, protes lah. Walaupun dia bilang saya mendukung. Dia udah belanja banyak, ya bagus. Belanja lagi lebih banyak. Belum ada pembahasan. Keuangan negara antum masuknya ke apa? Pasti kayak itu kan, batas defisit sama batas utang kan. Arahnya ke sana. Belum ada diskusi ke sana sampai sekarang, tapi yang jelas kita akan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan batas yang ada sampai impact-nya optimum ke perekonomian. Dalam pengertian gini, uangnya nggak ada yang nganggur sampai akhir tahun gitu.
Kita aktifin itu dulu. Nanti misalnya kepepet banget, baru kita pikir. Tapi gini, kalau ekonominya tumbuh cepat kan pajak juga kencang juga. Pasti turun juga nanti rasio itu ke PDB-nya. Kalau kita lihat zaman dulu ya, zamannya SBY di mana private sector jalan kan, itu rasio tax per GDP-nya sekitar 0,5% lebih tinggi dibanding pada saat Pak Jokowi. Itu udah 100, itu tuh 5,5%. Sekarang 0,5% itu sekitar 100 triliun lebih income saya dari situ tanpa ngapa-ngapain. Jadi nanti kita lihat kalau tumbuhnya lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Kalau tumbuh ekonomi kita, let's say saya berhasil mendorong ekonomi kita tumbuh tambahnya 1% dari sekarang 5 ke 6% ya. Itu kan 1% dari PDB itu sekitar 250 triliun. Tambah tadi tax ratio tambah itu 250 ya lebih 300 triliun, 350 triliun saya tambahnya. Makanya ya kita berusaha mati-matian sekarang untuk memastikan kebijakan yang saya dorong kemarin jalan, dan nanti kita nggak lama juga akan adakan di bottlenecking di private sector. Kan udah di Pak Menko Perekonomian sudah bilang kan kita akan membentuk program tim akselerasi pembangunan program-program pembangunan nasional kan. Di situ selain saya dorong belanja masyarakat, belanja pemerintah, nanti saya akan buka juga forum pengaduan dari pengusaha-pengusaha dimanapun di seluruh Indonesia yang saya akan gelar perkara setiap minggu. Dari situ saya akan mempercepat private sector juga. Ya capek sedikit tapi income-nya akan besar kalau private sector jalan tadi. Jadi ini bukan satu langkah aja, ada banyak langkah nanti yang untuk memperbaiki ekonomi kita dengan cepat. Jadi mesin fiskal, mesin swasta yang didukung oleh moneter ya, itu akan dihidupkan dua-duanya. Ya nggak besok, tapi dalam waktu berapa minggu pasti akan mulai kelihatan. Pak, terkait perpajakan Pak, mungkin Pak, kemarin kan sudah sempat ada regulasi terkait penunjukan Dinafas untuk menurut pajak gitu Pak. Tapi sama Kemenkyu belum dieksekusi gitu Pak. Jadi rencananya Kemenkyu mau eksekusi kapan Pak? Nah ini udah kami sedang ngetes sistemnya ya. Sudah bisa diambil, uangnya udah bisa diambil, beberapa diambil ya, jadi sistemnya udah siap. Tapi saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling nggak sampai kebijakan tadi, uang 200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas, sistemnya sudah siap sekarang. Berarti menunggu ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan, iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Ya gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Lu rajin amat lu, yang lain dah. Yang lain, lu udah berapa tanya nih. Itu belum kita diskusikan. Jadi begini, kita pastikan aja mereka comply ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu aja. Jadi kita nggak naikin tarif dan lain enggak. Tapi kan kita fair treatment. Oh, udah siap ya, bentar lagi. Wah, sebentar lagi. Oh, jauh ya. Jadi kita pastikan mereka bayar sesuai dengan peraturan dan habis itu nggak akan diganggu oleh aparat pajak lagi. Nanti juga saya akan buka tuh pengaduan ke Menteri Keuangan langsung. Nanti ke saya langsung, tapi bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Terakhir ya, satu lagi terakhir ya. Saya mesti berangkat katanya rupanya. Ini nih. Anda tahunya berapa? Oke, bukunya nanti diupload lagi. Lu takut diprotes lu? Oh, lu ada angka yang disembunyiin. Keluarin lagi di upload di ini biar mereka bisa ini.
37. Rasio utang ke PDB 39%. Di website Pak Min. Enggak 3% PDB. Nanti kita upload lagi deh biar clear. Biar Anda bisa marah-marahin saya kalau utangnya kegedean. Nanti saya marahin dia. Tapi enggak, itu emang perlu diketahui publik supaya kita lebih transparan. Cuman gini, kemarin ada yang tanyakan waktu di DPR, akan utang lagi apa enggak. Saya ingatkan waktu itu ada masukan dari DPR, Partai Demokrat kalau nggak salah, harap kelola fiskal countercyclical. Artinya apa? Kalau ekonomi lagi bagus kencang sekali, ya kurangin utangnya. Tapi kalau lagi hancur, ya siapa yang ngasih stimulus selain pemerintah? Kayak gitu. Kita akan melakukan itu. Kemarin kan agak lambat dikit ya, kita biarkan pada level sekarang. Saya optimalkan semuanya. Nanti kalau naik kencang, ya kita kurangin. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baik, dengan sektor nanti swasta yang bisa berjalan dengan baik juga setelah di bottlenecking. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan kerjasama dengan Menko tentunya. Jadi nggak ada lagi istilah Pak Menteri Keuangan cuman juru bayar. Saya bisa berperan lebih aktif, apalagi instrumen fiskal, pajak dan bea cukai ada di saya. Kadang-kadang kan hambatan itu pajak yang nggak jelas, cukai yang bertumpuk-tumpuk, ininya, atau kebijakan Kementerian Keuangan yang lain. Kita akan bisa eksekusi dengan cepat. Kalau luar Kementerian Keuangan pun bisa karena tim tadi membawai berapa? 26 kementerian. Tadinya 18. Kok 18? 18 kan jumlahnya 9. 26 dong. 26 cuma 8. Oh betul juga. Ya udah 26. Kira-kira begitu. Tapi itu akan jalan dalam waktu singkat. Saya pikir sedang disiapkan kepresnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ke istana. Kritik apa katanya? Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Minta apa? Nggak minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naik gak? Gaji naikin sama dia. Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Tapi saya tahu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Oke, kalau udah, makasih semuanya ya. Saya mesti pergi ke BGN ya. Makasih ya. Kita udah mulai rame Pak. Pak kan belajar.